Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah melakukan kegiatan mencermati pantun, siswa dapat menjelaskan dan mempresentasikan amanat dan isi pantun yang disajikan secara tepat. Tujuan yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran dan mengamati gambar masyarakat yang tidak menjaga lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya banjir. Tujuan yang ketiga adalah setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan akibat-akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan menggambar cerita dengan tema, siswa dapat menentukan tema gambar, menyiapkan alat untuk menggambar, membuat sketsa gambar, dan menyempurnakan gambar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, coba perhatikan pantun yang ada di samping. Kalau ada air bersih, bolehlah kita menggunakannya. Kalau ingin lingkunganmu bersih, buanglah sampah pada tempatnya. Makan buah jeruk asam rasanya, sama rasa dengan buah mangga. Ayo kawan, lestarikan alam agar bumi selalu terjaga. Pantun di atas adalah pantun nasihat. Pantun nasihat mengandung isi himbauan atau anjuran kepada masyarakat. Di dalam setiap pantun terdapat amanat yang terkandung di dalamnya. Cara menentukan amanat dalam sebuah pantun adalah dengan cara membaca larik isi, yaitu yang ada pada baris ke-3 dan baris ke-4 pada pantun tersebut. Kita akan menentukan isi amanat dari sebuah pantun. Pantun yang kita bacakan tadi, ya, kita lihat larik ke-3 dan ke-4. Itulah yang akan menjadi isi pantunnya. Kalau ada air bersih, bolehlah kita menggunakannya. Kalau kamu ingin lingkunganmu bersih, buanglah sampah pada tempatnya. Larik ke-3 dan ke-4 itu adalah isinya, yaitu kalau kamu ingin lingkungan bersih, buanglah sampah pada tempatnya. Amanat dari pantun ini adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, pantun yang kedua, makan buah jeruk rasanya asam, sama rasanya dengan buah mangga. Ayo kawan, lestarikan alam agar bumi tetap terjaga. Perhatikan lagi larik yang ke-3 dan ke-4. Yang ketiga, ayo kawan lestarikan alam. Yang keempat,
agar bumi tetap terjaga. Apa amanat dari isi pantun ini? Amanatnya adalah tanggung jawab menjaga kelestarian alam. Ayo anak-anak, sekarang kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Anak-anak perhatikan gambar yang ada di samping. Di sini gambar tentang penebangan hutan secara liar. Apa akibat dari penebangan hutan secara liar? Anak-anak sebelumnya sudah belajar tentang bagaimana tanah menyerap air hujan. Apabila hutan sudah ditebang dan tidak ada tanaman di sana, maka air hujan tidak bisa diserap oleh tanah. Akan menyebabkan terjadinya banjir dan erosi. Perhatikan lagi gambar yang kedua. Pada gambar ini ada orang yang membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah di sungai atau di selokan itu adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Karena dengan membuang sampah di selokan atau di sungai, maka akan menyebabkan aliran air menjadi tersumbat. Anak-anak perhatikan lagi gambar yang berikutnya. Di sini anak-anak melihat apa akibat dari perbuatan tadi. Ya, anak-anak melihat terjadinya banjir. Ya, banjir itu akan menyebabkan kerugian pada manusia. Karena air yang meluap dari sungai akan naik ke permukaan tempat tinggal penduduk. Dan itu akan menyebabkan kerugian pada manusia. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya banjir? Yang pertama adalah faktor alam. Yang kedua, faktor manusia. Apa saja faktor alam itu? Contohnya adalah terjadinya hujan yang terus-menerus dan intensitas tinggi. Faktor manusia. Faktor manusia antara lain adalah membuang sampah di sungai atau di selokan. Yang kedua, menebang pohon secara liar. Yang ketiga, tidak melakukan reboisasi. Nah, bagaimana cara menanggulangi banjir? Yang pertama, melaksanakan program tebang pilih. Seperti apa program tebang pilih? Jadi di sini para penebang pohon atau orang-orang yang mencari kayu di hutan memilih pohon yang sudah pantas untuk ditebang. Misalnya yang sudah tua, yang sudah pantas untuk ditebang. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak juga harus mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar. Bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar? Caranya, jangan membuang sampah di selokan. Membersihkan tempat-tempat genangan air. Itu adalah cara menjaga lingkungan sekitar. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar itu juga adalah cara untuk mencegah atau menanggulangi banjir. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu akhiri pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.